Danau Laut Tawar yang merupakan danau terluas yang berada di pedalaman bagian tengah wilayah Provinsi Aceh, yaitu di daratan tinggi Danau Gayo, tepatnya berada di pinggiran sebelah timur kota Takengon yang luasnya kurang lebih 5.817 ha. Lebih khususnya, danau ini posisinya berada di lembah yang dikelilingi oleh deretan pegunungan. Selain memiliki pemandangan yang indah, danau ini juga memiliki legenda-legenda yang mewarnai keberadaan danau ini, seperti legenda Putri Jo, Putri Bukes, Ratu Belah, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak cerita rakyat yang berkembang di seputaran danau tersebut, salah satunya adalah legenda Lembide. Nah, Lembide ini yakni makhluk penghisap darah yang kerap meminta korban dan dipercaya hidup di dataran Danau Tawar. Konon menurut sebuah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, dahulu hiduplah seorang janda dengan seorang putranya di pinggiran danau tersebut, tepatnya di wilayah sebelah barat Danau Laut Tawar. Tradisi dalam lingkungan masyarakat Danau Gayo bahwa seorang anak menjelang akhir baliknya harus bisa membaca Al-Quran. Dan mungkin karena keterbatasan waktu dan ilmu, maka janda tersebut menyerahkan anaknya kepada seorang tengku untuk diajarkan membaca Al-Quran. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Anak janda tersebut terus menjalankan aktivitas rutinnya belajar membaca Al-Quran dengan tengku itu. Hati manusia memang tidak kita ketahui, tengku yang mengajar anak janda tersebut ternyata memiliki rasa suka terhadap janda tersebut. Pada suatu hari, tengku itu menyuruh anak didiknya tersebut untuk nanti membawakan sehelai rambut idenya atau ibu dari anak tersebut. Dan dengan polosnya, anak tersebut menceritakan kepada ibunya apa yang diperintahkan oleh tengkunya. Ketika mendengar cerita anaknya, muncullah firasat tidak enak di dalam hati janda tersebut. Agar tidak mengecewakan hati anaknya, kebetulan ada seorang tetangganya yang baru mengadakan hajatan dengan menyembelih seekor kerbau, yang mana kulit kerbau itu lagi dijemur tetangga tersebut di pekarangan rumahnya. Melihat ekor kerbau yang dijemur tersebut, muncul ide janda muda ini untuk mengambil sehelai rambut yang ada di ekor kerbau yang sedang dijemur, lalu menyerahkan kepada anaknya untuk diserahkan kepada tengkunya. Seperti yang dipesankan oleh tengku tersebut, bunda anak ini ingin sedikit memberi pelajaran kepada tengku anaknya tersebut. Dengan perasaan tenang, anak tersebut menyerahkan sehelai rambut ibunya kepada tengku tersebut. Di tengah kesunyian malam, tengku itu pun melakukan keinginannya untuk memikat hati janda muda itu dengan membaca mantra untuk sehelai rambut tersebut. Wahai roh yang memiliki sehelai rambut ini, datanglah kepadaku dengan penuh rasa cinta. Panggil roh pemilik sehelai rambut tersebut. Nah, singkat cerita, bukan janda tersebut yang datang, melainkan gulungan kulit kerbau yang datang menghampirinya. Dengan ketakutan, tengku itu bangun dari duduknya dan lari terbirit-birit menuju ke arah seputaran pinggiran danau. Gulungan kulit kerbau tersebut terus mengikutinya sambil mengeluarkan kata-kata, "Oh tengku palis, si gerbut teh diri. Wahai tengku jahanam yang tidak tahu diri." Nah, akhirnya kulit kerbau tersebut berhasil menerkam dan mengulung tubuh tengku tersebut dan menghempas jatuh ke dalam danau tersebut. Nah, singkat ceritanya, yang tergulung kerbau itu diyakini masyarakat yang hidup di seputaran danau itu menjelma menjadi sebuah bintang yang disebut masyarakat yang hidup di seputaran danau tersebut dengan sebutan Lembide. Dan bintang ini setiap tahunnya pasti meminta tumbal. Dan biasanya bila telah ada korban yang meninggal di seputaran danau tersebut dengan kondisi tubuh lembam biru yang ditemukan di dasar danau itu dengan posisi terjepit ataupun tersangkut di berbatuan.
Maka masyarakat meyakini bahwa itu karena di bawah gulungan Lembide. Tapi ada sebagian pendapat menyatakan bahwa Lembide itu merupakan kumpulan plankton-plankton yang hidup di dasaran danau itu. Nah, kumpulan plankton tersebut bisa bergerak dan bergulung-gulung membentuk seperti tembikar. Maka bila ada sebuah benda yang menghadangnya ataupun menyentuh plankton tersebut, maka akan menariknya ke dasar danau tersebut.